Udah aman nih, Kak. Oke, langsung aja aku mulai ya. Jadi di sini nanti kita bakal ya kita anggap kita berdiskusi lah, karena sama-sama belajar mengenai SEO atau Search Engine Optimization dan advertising. Kalau di sini namanya analitik ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu biar lebih tahu ya satu sama lain. Namaku Muhammad Arif Izzuddin, bisa dipanggil Arif. Bekerja sebagai SEO dan Ad spesialis di Investasiku. Jadi Investasiku ini adalah sebuah aplikasi investasi dari PT Mega Capital Sekuritas. Oke, sebelum di sini aku juga beberapa kali bekerja di Zen Templeware, Astra Daihatsu, dan pernah juga di e-commerce di JDID. Oke, ini adalah outline yang akan aku jelasin nantinya. Semoga nanti teman-teman setelah mengikuti Zoom ini bisa tahu mengenai poin-poin di sini. Mulai dari apa itu digital marketing, kemudian search engine optimization, kemudian juga advertising. Gitu. Oke, sebelum masuk ke materi, ya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung chat ya. Karena mungkin aku agak sedikit cepat karena waktunya juga terbatas. Langsung aja chat atau kasih angkat tangan, emoticon angkat tangan untuk ngekat kalau aku dirasa kurang jelas atau kecepatan. Oke, jadi SEO dan digital advertising ini termasuk dalam dunia digital marketing. Nah, apa sih itu digital marketing? Jadi, sebuah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk menjual atau mempromosikan produk. Jadi, memang tujuan dari digital marketing adalah untuk menjual produk. Nah, ruang lingkup digital marketing ini cukup luas ya. Ada search engine optimization, ada advertising, ada social media marketing, ada email marketing, ada CRM, dan lain-lain. Nah, karena di sesi kali ini terbatas, maka kita akan bahas yang search engine optimization dan digital advertising aja. Oke, lanjut. Nah, perlu teman-teman aware juga atau sadari juga bahwa sekarang memang kita sudah mulai berpindah nih dari tradisional marketing ke digital marketing. Kenapa? Karena memang digital marketing ini memiliki banyak keuntungan atau kelebihan. Yang pertama dari aspek audiens, dari segi jangkauannya. Jika kita menggunakan teknologi digital, jangkauan yang kita bisa raih itu tidak terbatas. Bisa global dan lokal. Kalau tradisional marketing, itu hanya lokal saja. Medianya juga lebih luas, digital marketing itu internet, sedangkan tradisional marketing itu media massa atau media cetak. Dari segi targeting, DM lebih spesifik, sedangkan tradisional marketing itu kurang spesifik, karena misalkan kita pasang banner atau pasang ya banner lah, anggap aja di jalan-jalan. Nah, jadi yang terkena itu ya orang-orang yang melihat saja. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing itu kita bisa spesifik, kita targetin orang-orang yang tertarik dengan apa yang kita iklankan gitu. Kemudian dengan biayanya juga relatif murah dan terukur. Sedangkan tradisional marketing itu cukup mahal ya, karena pasang banner atau iklan di pinggir jalan itu cukup mahal gitu. ROI bagi yang belum tahu itu ROI adalah return on investment. Jadi investasi yang balik lagi ke kita setelah kita mengeluarkan biaya untuk iklan. Kemudian interaksi dengan audiens ada langsung dua arah, sedangkan tradisional marketing itu tidak langsung. Kemudian dengan kemampuan pengukurannya juga digital marketing terukur, karena memang nanti kita akan melihat data-data yang bisa ditampilkan atau yang bisa terukur oleh digital marketing ini. Sedangkan tradisional marketing akan susah, terbatas. Gitu. Oke, langsung masuk ke SEO ya. Jadi apa sih itu SEO? Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Aku anggap teman-teman
baru mulai belajar juga nih sama-sama. Jadi aku jelasin lebih lengkap lah, lebih detail, lebih terperinci biar teman-teman sama-sama ngerti. Oke, jadi SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya untuk melakukan optimasi website. Nah, optimasi ini bisa berupa halaman website yang dioptimasi, bisa berupa artikel, bisa berupa gambar, dan tujuannya untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian search engine. Seperti Google, kemudian ada Bing, ada Baidu. Kalau teman-teman juga tahu ada Yandex, itu salah satu search engine juga. Nah, dengan mendapatkan ranking tinggi di search engine ini, maka potensi traffic organik atau kunjungan audiens ke website kita juga akan meningkat. Tujuannya adalah itu. Oke, ini biar lebih jelasnya. Jadi misalkan kita mau browsing nih atau searching di Google, misalkan kita masukkan keyword daftar artis terkaya di Indonesia. Kita enter, kemudian akan muncul artikel-artikel yang ditampilkan di Google. Nah, halaman ini di dunia SEO itu biasa disebut dengan SERP atau Search Engine Result Page. Nah, tujuan dari SEO adalah bagaimana artikel kita itu bisa di peringkat pertama nih, tugas SEO ini. Jadi kita istilahnya saling berantem sama website-website yang lain untuk mendapatkan peringkat di yang pertama gitu, ranking pertama. Ini adalah tugas dari seorang SEO spesialis. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu paham nih, gimana sih kok bisa artikel itu ada di ranking pertama di Google nih? Gimana sih kinerja Google, gimana sih kerja Google itu untuk menampilkan artikel kita bisa di peringkat pertama? Nah, ini adalah proses atau flow dari Google bagaimana dia menampilkan artikel kita di ranking pertama di halaman SERP. Yang pertama ada proses crawling. Nah, proses crawling merupakan tahapan ketika Spider atau Googlebot. Jadi, sebelumnya Google itu punya semacam algoritma yang dinamakan sebagai Googlebot. Nah, Googlebot ini akan menjelajahi internet untuk mencari konten-konten, entah itu artikel, entah itu gambar, entah itu macam-macam, ada video. Nah, itu akan dicek satu persatu oleh si Googlebot ini. Itu di tahap crawling. Nah, kemudian setelah tahap crawling, si Googlebot ini akan masuk ke tahap indexing. Jadi tahap indexing adalah tahap ketika Googlebot itu setelah menemukan konten-konten yang ada di internet, si Googlebot akan mendata, menyimpan ke dalam daftar indeks, dan mengorganisir semua konten di website yang ditemukan selama proses crawling di sini. Nah, kemudian setelah di-indexing, setelah disimpan, kemudian baru deh si Googlebot ini akan meranking artikel-artikel mana yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh audiens atau yang dimasukkan oleh kita. Jadi, misalkan kita memasukkan query atau kata kunci tadi nih, daftar artis terkaya di Indonesia. Nah, yang paling relevan, yang paling sesuai dengan kata kunci tersebut, menurut pandangan Googlebot, dia akan menampilkan di peringkat pertama. Jadi biasanya kami sebagai SEO spesialis menyebut ini sebagai proses CIR atau crawling, indexing, ranking. Oke, teman-teman perlu paham ini karena memang ini salah satu, ya siapa tuh? Rofika raise hand, silahkan. Rofika, kenapa Rofika nih? Ya mungkin Kak Arif nanti sesi Q&A ada waktunya sendiri. Jadi bisa lanjut materi aja nggak apa-apa. Oke. Jadi langsung ya, lanjut ya. Ya, Kak. Oke, aku lanjutin. Nah, apa sih yang dikerjakan seorang SEO spesialis atau yang bekerja sebagai SEO spesialis?
ada 3 aspek yang kami kerjakan, yaitu optimasi on-page SEO, optimasi off-page SEO, dan technical SEO. Jadi apa sih itu on-page SEO? Adalah optimasi yang kita lakukan di dalam website itu. Misalkan kita punya website-nya, semua optimasi yang ada di dalam website itu termasuk ke dalam on-page SEO. Sedangkan off-page SEO adalah optimasi yang dilakukan di luar website. Dalam hal ini yang paling sering kita sebut adalah backlink atau link yang mereferal ke website kita, link yang masuk ke website kita. Kemudian technical SEO ini lebih teknis biasanya seorang SEO spesialis juga berhubungan dengan programmer atau web developer. Ini berhubungan dengan kecepatan website, kemudian interaktivitas, kemudian ada juga stabilitas dari website itu sendiri. Oke, lanjut. Ini breakdown dari optimasi on-page SEO yang kita kerjakan biasanya. Ada keyword research. Jadi keyword research di sini kita harus mencari keyword-keyword yang memiliki search volume yang tinggi dengan difficulty yang rendah. Ini untuk nantinya biasanya akan dilempar ke content writing untuk dibuatkan artikelnya. Kemudian title text, ini berhubungan dengan judul artikel, kemudian meta description, ini berhubungan dengan tampilan yang nanti akan ada di SERP. Nanti lebih jelasnya aku tampilin apa itu title text, meta description, kemudian header, dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja ya, biar teman-teman juga paham. Oke, jadi yang disebut dengan title adalah yang ini nih. Ini nih. Wah, ada website investasi. Title, kemudian yang ini adalah meta description. Oke, jadi memang kita harus melakukan optimasi di judul, kemudian di meta description. Kemudian seorang SEO spesialis juga harus mengetahui heading. Jadi kayak nulis makalah lah. Ada judul, ini biasanya heading 1, header 1, kemudian ini heading 2, header 2, ini header 3 atau heading 3. Jadi memang menulis artikel itu seperti menulis makalah. Jadi si Google juga akan melihat itu. Apakah di artikel itu ada heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, kemudian off-page ini adalah 3 jenis dari backlink building. Yang pertama unlink, yang kedua ask for link atau outreach, dan yang ketiga add manual link. Nah, apa sih itu unlink? Unlink adalah ketika kita mendapatkan backlink secara cuma-cuma. Misalkan ada sebuah website di luar sana yang merefer atau memberikan backlink secara gratis kepada kita. Itu biasanya dibilang dengan unlink atau bisa disebut dengan unlink atau secara cuma-cuma. Sedangkan ask for link atau outreach adalah kita meminta backlink. Biasanya kita menghubungi pihak website tertentu atau kita email, terus kita bilang, kita punya artikel bagus nih, silahkan kalau mau kasih backlink ke kita. Nanti artikel kita akan ditampilkan di website kalian gitu. Kemudian yang ketiga adalah add manual link. Nah, add manual link adalah ketika kita melakukan share. Misalkan ada sebuah artikel bagus, kita share nih di Facebook. Atau kita share kalau teman-teman punya blog, kita share di blog. Nah, itu termasuk dalam
cara add manual link. Bisa juga dengan komen, misalkan komen di sosial media, kemudian kita masukin link dari website kita. Itu juga termasuk dalam add manual link. Selanjutnya, technical SEO ini berhubungan dengan speed. Ada website speed, ada website arsitektur, kemudian website security, kemudian mobile friendliness, kemudian technical error, kemudian sitemap, schema markup, dan canonicalization. Oke, jadi mungkin kita nggak akan bahas semuanya. Kita akan coba jelasin mengenai website arsitektur. Jadi misalkan teman-teman punya website nih. Nah, teman-teman pasti ada menu-menu kan, yang ada di website itu ada produk. Kalau di investasiku, ada produk, ada edufest, ada event, ada kompetisi. Nah, ini adalah website arsitektur. Di menu produk ada apa aja sih? Ada saham, reksadana, obligasi, ada rencana. Edufest ada apa aja sih? Artikel, glimpse, podcast, video. Nah, ini disebut sebagai website arsitektur. Gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk bekerja di bidang SEO, kita juga harus paham mengenai workflow atau ya flow kerja kita itu seperti apa sih sehari-hari gitu. Jadi ada tahap identify, ada tahap build, ada optimize, ada rank, ada growth. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di tahap identify itu kita melakukan identifikasi awal biasanya, yaitu melakukan riset mengenai potensial keyword. Kemudian kita juga harus membuat content structure, kemudian juga harus melihat organic competition dibandingkan dengan kompetitor. Biasanya kita melakukan benchmark dengan kompetitor. Kemudian di tahap build, kita membangun SEO aset. Kita membangun SEO asetnya, bisa dari website, bisa dari kontennya atau artikelnya, kemudian bisa dari backlinknya. Kemudian dari tahap optimize, ini sorry aku belum ganti ya. Jadi optimize di sini kita mengoptimasi dari kontennya, bisa dari on-page SEO kita optimasi, bisa dari off-page SEO kita optimasi, atau dari segi teknikalnya. Kemudian yang keempat itu tahap rank. Jadi kita melakukan boost mengenai competitiveness terhadap kompetitor atau pesaing. Kemudian juga meng-scale up dari konten-konten yang kita punya. Kita optimasi membuat konten yang lebih bervaluable dengan backlink yang berkualitas. Kita coba untuk mendapatkan backlink dari website yang kredibel, yang lebih yang terpercaya, yang besar, dan itu akan mendapatkan mendapatkan ranking yang bagus di mata Google gitu. Kemudian di tahap growth. Di tahap growth ini biasanya kami melakukan audit. Nah, di SEO ini juga ada audit. Kita beberapa punya tools, ada SEO Optimer, ada Google Speech Insight, kemudian yang dari Google ada GSC dan GA. Nah, ini adalah SEO audit. Ini menggunakan tools SEO Optimer. Nah, SEO Optimer ini kita bisa melihat kesehatan dari si website. Sekarang kita contohin. Nah, aku tadi coba melakukan audit di website LandX ya, menggunakan tools SEO Optimer. Nah, ini dapat dilihat bahwa hasilnya itu secara overall C+. Dengan detailnya on-page SEO C+, linknya A+, usability-nya F, performance-nya A+, dan sosialnya C-.
Nah, ini nanti teman-teman kalau punya website bisa nih dipakai, dan ini free ya atau gratis. Nah, nanti dengan tools ini kita bisa nih memperbaiki potensi-potensi yang bisa dilakukan perbaikan ya. Dari segi on page, oh ternyata title text-nya udah bagus, tapi meta description-nya masih jelek karena ada tanda silang. Nah, jadi meta description-nya itu bisa kita perbaiki. Ini banyak, nanti teman-teman bisa coba sendiri menggunakan SEO Optimer. Kemudian juga ada Page Speed Insight. Nah, jadi di sini lebih ke loading atau kecepatan si websitenya. Jadi ada 3 metrik biasanya ya. Itu LGP atau Largest Contentful Paint, ada FID atau First Input Delay, kemudian ada CLS atau Cumulative Layout Shift. Nah, jadi LCP ini berhubungan dengan loading performance. Jadi ketika kita membuka website, gimana sih kecepatan dari website tersebut? Nah, bagusnya adalah sebuah website bisa loadingnya itu maksimal 2,5 detik. Nah, di mata Google itu bagus. Kemudian FID itu harus kurang dari 100 milisecond. FID adalah interaktivitas atau respon elemen. Jadi misalkan ada tombol kita klik seperti ini, maka tombol itu meresponnya cepatnya berapa sih? Nah, itu bagusnya kurang dari 100 milisecond. Kemudian dari CLS atau stabilitas visual. Jadi misalkan ada sebuah website, dia dibuka di desktop, buka di smartphone. Gimana sih stabilitasnya? Apakah ada elemen-elemen yang nggak stabil, misalkan gerak-gerak sendiri? Nah, itu juga dilihat oleh si Google. Jadi CLS ini harus kurang dari 0,1. Tuh. Nah, ini mungkin karena judulnya juga ada analitik, mungkin kita akan lebih bermain di sini juga. Jadi ini salah satu tools untuk melihat performa SEO kita menggunakan GSC atau Google Search Console. Oke, kita buka. Nah, ini adalah tampilan GSC dari website investasiku.id ya. Jadi di sini kita bisa melihat performa SEO kita atau website kita. Dalam rentang 3 bulan ke belakang, website investasiku.id memiliki jumlah total klik sebanyak 278.000. Total impresinya sekitar 6 juta. Nah, di sini teman-teman bisa mainin ya, CTR, first position, gitu. Kemudian kita juga bisa tahu nih, artikel-artikel mana aja yang dia memiliki performanya paling bagus. Oh, ternyata 3 bulan ke belakang, artikel yang punya performa bagus adalah artikel artis terkaya di Indonesia. Kemudian ada 9 naga Indonesia. Kemudian cara daftar NPWP online. Nah, ini jumlah kliknya, jumlah impresinya, jumlah CTR-nya. Jadi tools atau Google Search Console ini memang sangat powerful karena memang disediakan oleh Google juga. Oke, terus tadi kan ada metrik-metriknya nih di GSC. Ada total clicks, total impression, average CTR, dan average position. Nah, apa sih maksudnya gitu ya? Jadi total klik adalah jumlah klik yang diterima oleh situs web dari hasil penelusuran Google. Jadi misalkan kita punya artikel dan itu ditampilkan di Google. Nah, berapa sih jumlah klik, jumlah orang yang mengklik artikel kita gitu. Itu nanti akan masuk ke dalam total klik. Kemudian total impression. Jadi seberapa seringkah artikel kita dilihat. Jadi masih dilihat, masih ditampilkan, dan itu belum diklik. Itu masuk ke total impression. Kemudian average CTR itu cuman presentasi jumlah klik dibandingkan dengan jumlah impression.
Kemudian average position adalah posisi rata-rata situs web dalam hasil penelusuran Google. Misalkan kita punya 500 artikel. Nah, dari 500 artikel kita rata-rata ada di ranking berapa sih artikel-artikel itu gitu. Nah, di website investasi.id ini rata-rata posisinya di 11,1. Lima menit lagi, oke. Wah, jadi keburu-buru nih. Kemudian juga ada Google Analytics. Ini juga salah satu tools untuk melihat performa SEO. Mungkin nanti kalau lebih jelasnya mungkin nanti di sesi tanya jawab ya, karena penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi. Nah, ini alasan kenapa perusahaan atau sebuah bisnis membutuhkan SEO. Kita bisa meningkatkan visibilitas online, meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas perusahaan, kemudian juga pengalaman pengguna pasti akan lebih baik karena kita tahu bahwa oh, brand ini tuh punya website. Nah, pasti akan mendapatkan image yang bagus dari pengguna, pengalaman yang bagus dari pengguna. Kemudian juga tentunya efisiensi biaya pemasaran. Nah, ini beberapa statistik yang cukup baik ya, kenapa sebuah perusahaan itu membutuhkan SEO. Total populasinya ada 276, sedangkan seluler mobile koneksinya ada 353 juta. Ini menandakan bahwa satu orang itu memiliki lebih dari satu device. Nah, ini marketnya memang cukup luas. Kemudian dari ke tahun juga pengguna internet itu semakin meningkat. Nah, ini juga berhubungan bahwa alasan apa sih kita menggunakan internet. Kita menemukan informasi, menemukan new idea, dan lain-lain. Ini merupakan data share of web traffic by device. Jadi pengguna device-nya, ada mobile, ada laptop, ada tablet. Kemudian ini adalah browser yang sering digunakan oleh user. Yang pertama memang masih dipegang oleh Chrome, yang kedua Safari ya. Dan ini search engine yang paling banyak dipakai di Indonesia. Yang pertama tetap yang menang adalah Google. Yang kedua Bing. Dan ini sumber dari kenapa sih orang itu menggunakan untuk search engine, dipakai untuk mencari barang-barang atau brand. Ini website-website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama tetap Google, yang kedua YouTube, yang ketiga Facebook, dan seterusnya. Oke, ini kita masuk ke digital ads. Mungkin cepat aja ya. Jadi digital advertising adalah bentuk pemasaran atau iklan yang dilakukan secara digital melalui platform online. Gitu. Nah, secara umum digital advertising ini ada dua, ada social media ads, ada search engine marketing atau Google Ads. Nah, social media ads ini ada Meta Ads ini ada Facebook dan Instagram, ada TikTok Ads, ada Twitter Ads, ada LinkedIn Ads. Sedangkan Google Ads ini bisa dibagi menjadi tiga, ada search ads, ada video ads atau YouTube. Jadi iklan di YouTube itu ngaturnya di Google Ads. Kemudian ada display ads. Display ads ini biasanya dalam bentuk banner-banner yang ada di website. Tuh. Nah, teman-teman juga perlu paham nih, ketika kita mengiklankan sebuah produk, kita juga harus memahami funneling atau marketing funnel. Nggak mungkin ketika brand baru langsung meminta orang untuk beli. Jadi harus ada tahap awareness, ada tahap consideration, ada tahap conversion. Jadi memang tahapnya harus tiga ini nih. Kita punya brand baru, nggak mungkin langsung minta orang buat beli. Kita harus membuat campaign yang tujuannya adalah awareness, atau orang itu harus aware dulu nih. Orang itu harus tahu kalau kita punya brand ini. Nah, ini jika kita melakukan campaign di Meta Ads, ada beberapa campaign objektif.
ada sales, ada leads, ada engagement, ada app promotion, ada traffic, ada awareness. Oke, secara umum struktur Meta Ads maupun ads yang lain ada 3. Ada campaign, ada ad set, ada ads. Nah, di level campaign ini kita mengatur objektifnya atau tujuan campaign-nya tadi. Apakah awareness, apakah consideration, apakah conversion. Kemudian di level ad set, kita bisa memilih atau mentargetkan siapa sih audiens yang akan kita sasar gitu. Dan di platform apa aja sih yang akan mereka gunakan. Misalkan platform Facebook kah, Instagram kah, atau di TikTok, atau ketika Google Ads di YouTube gitu. Kemudian di level ad kita baru nih mengatur kreatif atau aset-aset yang akan kita iklankan. Nah, ini metrik-metrik yang ada di ads, ada CTR, ada CPC, ada CPM, ada conversion rate gitu. Jadi CTR merupakan persentase audiens yang mengklik iklan setelah melihatnya. Jadi ketika iklan kita lihat, kemudian kita klik, nah itu nanti akan masuk ke dalam perhitungan CTR ini. CPC adalah biaya yang dibebankan oleh pengiklan ketika si audiens itu mengklik iklannya, dan seterusnya. Oke, study case kita skip aja, nanti mungkin di sesi tanya jawab. Dan ini adalah slide terakhir. Kita juga perlu tahu nih bahwa SEO dan advertising ini sebenarnya bertolak belakang. SEO itu lebih ke organik atau yang free, gratis, dan advertising adalah yang berbayar. Jadi bisa dilihat dari segi biaya, itu memang SEO bisa dibilang relatif rendah karena gratis, tidak keluar biaya. Karena hanya membuat artikel, kemudian ada orang yang melihat artikel tersebut, dan terjadi conversion di situ, itu free. Sedangkan digital advertising, itu biasanya membutuhkan biaya atau budget iklan. Dari segi kecepatan hasil, tentunya SEO butuh waktu dengan advertising, karena memang atau dari Meta Ads-nya atau dari TikTok Ads-nya. Namun, untuk keberlanjutannya, itu SEO lebih tahan lama biasanya. Ketika ada artikel yang tahan di ranking 1, dia biasanya akan lama gitu. Tapi kalau advertising, itu tergantung durasi dan budget yang kita keluarkan. Dengan targetingnya juga organik tergantung pada optimasi kata kunci, sedangkan advertising itu sesuai dengan apa yang kita atur, kita setting, dari segi demografinya, dari segi interest-nya, dan lain-lainnya. Kemudian dari sumber traffic, kalau SEO itu dari mesin pencari seperti Google, seperti Bing, seperti Yandex. Sedangkan dari advertising itu tergantung platformnya, apakah Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Mohon maaf kalau agak cepat dan belibet karena memang waktunya ternyata cukup singkat. Oke, Mel. Oke Kak, terima kasih sebelumnya udah membantu sharing buku ini, dan juga aku mewakili teman-teman mau minta maaf nih sama Kakak kalau tadi karena ada sedikit kendala ya, jadi molor ya Kak. Iya, nggak Maaf apa-apa. banget nih Kak. Oke. Jadi, nah tadi teman-teman pemaparan materi yang diberikan luar biasa ya teman-teman. Kita jadi tahu apa sih fungsi dari SEO ini. Nah, di sini selanjutnya aku mau membuka sesi Q&A. Ya buat teman-teman tadi link Slido-nya bisa diisi ya, tolong ramaikan siapa aja nih yang mau bertanya, atau nanti aku bisa langsung tunjuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Jadi teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya langsung dengan Kak Arif nih? Aku persilakan dulu di sini. Dan mungkin untuk operator bisa bantu tolong bukakan link Slido-nya. Halo Kak, gimana ini? Dibantu tolong share lagi link Slido-nya di forum chat supaya teman-teman bisa mengakses nih.
Ya, aku lihat di sini belum ada ya teman-teman yang bertanya. Aku tunggu deh buat kalian bisa bertanya. Atau yang ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand teman-teman, nanti aku persilahkan. Halo teman-teman, apakah masih ada yang di sini? Bisa tolong jempolnya dulu dong teman-teman. Nah itu kelihatannya juga list saya udah dar ya di room chat, jadi teman-teman bisa langsung akses saya untuk bertanya tentang mengenai mini kali ini. Teman-teman di sini masih udah ngetik ya, mau bertanya gitu ya? Atau teman-teman di sini mau langsung bertanya gimana nih? Ada nggak? Wah, gimana nih teman-teman? Sayang banget nih kalau misalnya kalian nggak bertanya, apalagi kan kalian bertanya langsung dengan ahlinya itu. Jadi teman, aku persilahkan, aku tunggu juga buat teman-teman yang bertanya bisa langsung ketik aja di Slido ya, dan jangan lupa aku harap sih kalian menggunakan nama asli, jangan anon, karena setiap pertanyaan kalian ini dinilai teman-teman, supaya untuk syarat kalian bisa menjadi best emissaries di bisnis Catalyst ini. Oke teman-teman, ini gimana? Masa sepi nih, nggak ada yang tanya nih? Tadi Kak Arif juga udah apa namanya ngasih ke kalian ya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan tuh, udah dipersilahkan tuh dari tadi. Ada yang mau tanya nggak nih teman-teman? Halo, kok sepi? Minta itu dong jempolnya nih teman-teman, reaction. Teman-teman, kalian di sini kah? Dan di home. Ya mungkin masih pada ngetik pertanyaan ya. Mungkin aku bisa nunggu di 2 menit lagi buat kalian bertanya. Wah, udah ada nih yang Apa tuh? ngirim link Slido, tapi sayang sekali anonimus nih teman-teman. Mungkin yang ngirim bisa mau tanya langsung nih, bisa nih raise hand. Siapa nih? Kalau enggak nanti aku bacain langsung aja deh, nggak apa-apa. Iya ya, Mungkin aku bacain aja Mel. langsung ini aja ya. Oke. Halo Kak, misi mau tanya, untuk buat artikel untuk pemula bisa dimulai dari mana ya? Adakah tips and triknya Kak? Oke, mungkin Kak Ari bisa langsung jawab nih. Buat artikel untuk pemula bisa dari mana? Iya. Sebenarnya bisa dari mana aja. Misalkan kamu suka nulis nih, misalkan nulis tentang lifestyle. Kamu bisa mulai dari baca-baca dulu referensi yang ada di internet mengenai lifestyle. Misalkan apa ya? Tempat berlibur akhir tahun yang bagus di Jakarta misalkan. Nah, kamu bisa searching dulu nih di Google mengenai keyword itu, kemudian baca-baca. Kamu bisa ATM dulu, nggak apa-apa, amati, tiru, modifikasi. Kamu tulis sesuai dengan gaya bahasa kamu. Sebenarnya nulis itu kan tinggal gimana kita merepresentasikan apa yang kita pikirkan kan. Coba aja nulis dulu, ada referensi, kamu nulis dulu dengan gaya bahasa kamu. Mungkin bisa dari situ dulu. Atau kalau memang pengen mendalami yang lebih serius, kamu bisa ya ambil kursus tentang content writing atau penulisan artikel. Itu nanti kamu bakal diajarin bahwa artikel itu ada susunannya, ada title-nya, ada judulnya, ada bridging awalnya atau opening awalnya, kemudian ada yang tadi aku sampaikan, ada heading 1, ada heading 2, heading 3. Dan kalau di SEO pasti akan ada keyword-nya. Apa sih keyword yang akan dipakai di artikel itu? Mungkin dari situ sih mulainya. Mel, siapa tadi yang nanya nggak ada namanya ya? Oke, iya makasih Kak, sayang banget ya ini yang nanya nggak ada namanya, nggak masalah. Oke, Iya. aku di sini
mengucapkan terima kasih ke Kak Arif udah bantu ngejawab nih teman-teman, dan sekali lagi aku mau tanya ke teman-teman, ada nggak nih di sini yang mau bertanya langsung ke Kak Arif? Bisa langsung raise hand aja teman-teman. Ya, ini ada nih, jenjang karir seorang SEO. Ya, ini ada lagi nih, kalau nggak ada yang mau bertanya langsung, mungkin aku bisa bacain yang dari Anon ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja aku Ya, bacain pertanyaannya ya Kak. Jenjang karir seorang SEO itu apa aja nih Kak? Oke. oke. Kalau jenjang karir cukup bagus ya. Kalau kita berbicara mengenai struktural, mungkin teman-teman bisa mulai dari SEO spesialis atau junior SEO spesialis. Itu bisa. Kemudian kalau udah jago, nanti jadi senior SEO spesialis. Nanti bisa juga kalau teman-teman mau memperdalami lagi, karena memang SEO ini masih cukup berkembang ya di Indonesia. Ada juga sampai manajer SEO manager ada. Bahkan di startup-startup besar atau company-company yang sudah besar, itu bisa sampai Chief of Digital Officer. Jadi memang untuk jenjang karirnya cukup luas ya di bidang SEO ini. Di tempatku sendiri, atasanku itu langsung Chief of Digital Officer, CDO. Gitu. Jadi memang cukup besar peluangnya dan jenjang karirnya. Gitu. Buat Anonymous, semoga menjawab ya. Oke, gimana nih? Ya, semoga menjawab ya teman-teman. Oke, aku tanya lagi, ada nggak yang mau bertanya langsung? Wah, ini ada Kak Chris Steven nih mau bertanya langsung. Boleh nih Apa tuh? Kak, langsung aja open mic. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita ya teman-teman, maaf sekali. Jadi Baik. aku persilakan Kak Chris buat Ya. langsung aja open mic. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi izin tanya ya Kak Arif, mungkin kan untuk sekarang ini ilmu dan pengetahuan mengenai SEO (Search Engine Optimization) sudah banyak gitu, dan sudah diketahui gitu. Apalagi ilmu ini sendiri kan berasal dari negara-negara maju dan sudah digunakan di banyak sektor dan di seluruh dunia istilahnya gitu ya. Dan jadi kayak bagaimana nih kita bisa memakai search engine optimization itu dan mengoptimalkannya gitu Kak. Bagaimana kita bisa bersaing secara maksimal untuk menggunakan SEO ini sih Kak, itu buat bisnis kita atau yang lainnya. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Mungkin langsung aku jawab. Jadi memang nggak bisa dipungkiri dunia SEO itu dunia yang kita saling berkompetisi dengan kompetitor. Kita punya kompetitor banyak, 1, 2, 3. Kita pasti akan bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama di Google, di halaman SERP. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus selalu update terhadap algoritma Google. Jadi misalkan ada Google update nih, misalkan setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, kita harus belajar apa sih yang poin-poin apa sih yang sekarang diprioritaskan oleh Google untuk meranking artikel kita di halaman 1 atau di peringkat 1. Jadi memang SEO ini cukup dinamis ya, kita harus terus belajar, kita selalu update mengenai apa sih yang baru Google keluarkan, algoritmanya, perubahannya apa aja sih. Nah, dengan itu kita langsung melakukan apa yang Google perintahkan dari segi teknikalnya, dari segi optimasi on page-nya, atau dari segi optimasi off page-nya. Seperti itu. Jadi memang dunia SEO ini memang cukup fleksibel ya. Bagaimana kita harus selalu update terhadap algoritma yang Google keluarkan. Mungkin dari situ. Mungkin bisa menjawab ya dari pertanyaannya. Atau ada yang belum jelas? Oke, gimana nih Kak Chris tanggapannya nih Kak? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi barangkali?
Baik, terima kasih banyak Kak sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Kak Ini Kris ada. atas pertanyaannya. Dan ini masih ada ya sepertinya karena waktunya juga masih sisa. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Kak? Oke, mungkin Oke, yang bisa mana nih? dipilih untuk yang apa nih? Permisi Kak, mau tanya untuk SEO artikel informatif itu yang seperti apa ya Kak? Mungkin bisa Kak Arif jawab yang itu. Oke, jadi wah ini kayaknya udah tahu SEO ini. Jadi memang itu benar ya pertanyaannya apa sih SEO? SEO artikel informatif. Jadi memang artikel itu bisa dikategorikan sebagai informasional, transaksional, kemudian juga ada consideration. Jadi informasional itu atau artikel yang informatif adalah artikel-artikel yang hanya memberikan informasi. Misalkan contohnya yang tadi daftar artis terkaya di Indonesia. Nah, itu kita cuma memberikan informasi bahwa peringkat 1 artis terkaya adalah ini, peringkat 2 ini, peringkat 3 ini. Di dalam artikel itu tidak ada ajakan untuk membeli produk, tidak ada ajakan untuk melakukan CT atau call to action. Nah, ini disebut sebagai artikel informatif. Berbeda dengan artikel yang itu tujuannya adalah untuk conversion. Pasti akan ada ajakan untuk yuk beli produknya di bawah ini dengan cara klik link berikut. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi bedanya mungkin di isinya dan di CTA-nya atau call to action-nya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, semoga menjawab ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih juga yang udah ngeramein sesi ini. Nah, mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A ini karena juga terburunya waktu ya teman-teman. Jadi selanjutnya untuk panitia bisa next slide ya. Jadi kita akan sesi selanjutnya. Ya, Kak Arif, di sini aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat Kakak yang udah bantu teman-teman menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Jadi di sini aku mewakili teman-teman pada bisnis Kalis ingin memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Kak Arif berupa mentor sertifikat yang harapannya nih semoga bisa bermanfaat bagi Kak Arif juga ya Kak, dan semoga juga dari pemaparan materi yang udah diberikan Kakak, ilmu-ilmunya yang udah diberikan oleh Kakak menjadi amal jariah untuk Kakak juga ya. Dan buat teman-teman harapannya semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Arif ini kalian bisa menjadi tambah tahu mengenai tentang SEO dan ads spesialis gitu ya teman-teman ya, analytics ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini Kak Arif, aku mewakili teman-teman ini memberikan sertifikat ini dan untuk operator mungkin bisa bantu tolong untuk didokumentasikan ya. Gimana nih Kak, operator bisa bantu? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Arif. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak udah membantu si dokumentasi kali ini. Jadi sekarang aku mau ngajakin teman-teman bisnis katalis kalian untuk ikut foto bersama juga ya bareng Kak Arif ya Kak. Bisa ya Kak? Oke, bisa. Oke, untuk teman-teman panitia bisa bantu dokumentasikan. Aku mau nunggu dulu nih teman-teman emisaris lainnya untuk bisa open kamera ya, supaya kita bisa segera melakukan sesi dokumentasi foto bersama Kak Arif. Oke, ini ada Kak Umi Kulsum nih, katanya thank you Kak untuk ilmunya. Oke, jadi teman-teman. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Oke, ya terima kasih Kak. Oke, teman-teman gimana nih? Udah pada siap belum untuk sesi dokumentasi? Nanti mungkin kalau misalnya udah siap, Kak Operator bisa bantu dokumentasikan ya.
Aku tunggu 20 detik mungkin ya buat teman-teman siap-siap open kamera. Ini udah pada siap juga. Mungkin panitia bisa bantu dokumentasikan. Oke, untuk slide 1. Oke. Slide 2. Oke, sudah. Ya, udah semua nih, Kak. Sudah. Kalian tuh kan udah berhasil tadi didokumentasikan.